Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Miss Lee ya. Hari ini aku mau ngasih simulasi lagi ya. Jadi sebelumnya aku sudah ngasih tutorial di cara pengisian L2 di kolom 5. Sekarang aku mau ngasih simulasi ketika aku mendapati lahan yang sangat jarang sekali kita temukan ya, mungkin dalam satu SLS ada satu atau dalam satu desa ada 3 atau 2 orang gitu ya, karena ini sangat luas ya. Kebetulan dia ini adalah pekebun ya, pekebun tebu. Langsung saja di sini lahan yang dikuasai adalah 43.358 dan tidak mungkin ketika kita menanyakan responden berapa meter persegi gitu ya, pasti kita akan menanyakan sesuai dengan yang dipahami oleh responden. Jadi waktu itu aku menanyakan ada berapa berapa bahu, berapa banon gitu ya. Dan kebetulan orangnya bisa menjawab berapa Dan waktu itu yang aku dapat infonya adalah petani tersebut memiliki 3.097 Kebetulan ada 5 lahan sawah yang dikuasai ya, termasuk yang disewa dan termasuk yang dimiliki. Dan yang dimiliki ternyata sebesar 3.097 yang ada di satu alamat sama. Kemudian yang alamat kedua itu ada 8.400 yang alamat ketiga ada 1.225 kemudian 2.100 2.000 Dan kita konversikan ke meter persegi ya. Cara mengkonversikan ke meter persegi kalian bisa lihat di aplikasi Gangstar ya. Di aplikasi Gangstar di situ ada ke meter persegi. Kalau misalnya kalian kurang paham, misalnya orangnya nggak pakai kalian nanti bisa googling ya, banon itu apa, bahu itu apa, nanti kalian bisa pahami di situ. Untuk lebih detailnya, kalau 1 itu sama dengan 14 meter persegi. Jadi 3.097 sama dengan 3.097 dikali 14 meter. Sehingga menghasilkan 43.358. Semuanya dihitung ya. Setelah dihitung, kita masukkan di tabel 312. Di tabel 312 sudah kita temukan hasilnya. Dan ternyata di situ ditanami tebu semuanya ya. Jadi bukan di sini kita kode 0 semuanya sampai selanjutnya. Dan jangan lupa setiap lahan ya, karena ini lahannya berbeda-beda ya, meskipun beda dusun tetap kita tulis di sini ya. Kita tulis alamatnya apa ya, dan yang terakhir kebetulan beda kecamatan, jadi kita harus jeli juga di sini ya. Jangan sampai keliru. Oke, kalau gitu langsung kita ke kolom 4. Dan karena di sini lahan sawahnya dipakai tebu semua, jadi otomatis di sini kita tulis iya. Oke. Untuk lahan 1 ya, tebu itu kodenya 3210 ya, 3210. Jenis usahanya budidaya, kodenya 1, kondisi utama tunggal 1. Nah, untuk supron tanam, periode tanam, tahun lalu di supron kedua sekitar bulan Juli Agustus ya, bulan 2, karena tebu ini panennya sekitar 10 bulan sekali ya, 10 bulan sekali. Jadi supronnya kedua, sekarang panennya juga supron kedua. Jadi pendak, istilah bahasa Jawanya itu pendak ya. Supron kedua bulan ini ya, bulan Juni. Untuk luas tanamnya sama seperti yang ditulis di sini ya, karena sawah semua. Sesuai lahan 1 sampai ke 5. Sesuai, kita tulis ulang ya. Kemudian untuk sistem kondisi pemanenan. Jadi karena sudah panen, kita tanyakan panennya apakah diijonkan, ditebaskan atau yang lain ya. Dan rata-rata memang petani tebu kalau di daerahku itu memang dikilokan ya, meskipun masuk ke pabrik itu tetap ditimbang, makanya disebut panen sendiri. Periode tanam supron 2 karena pendak ya, jadi ulang tahunnya 2023. Untuk luas panen kita tulis ulang seperti yang ada di luas tanam, karena tidak ada yang rusak, karena tidak kena bencana atau yang lainnya ya, jadi kita tulis ulang. Tapi sebelumnya kita harus menanyakan dulu itu hasil panennya ada yang rusak apa tidak. Maksudnya harus yang rusak itu mungkin sebagian lahan itu kena gempa, atau sebagian lahan kena banjir, apa sebagian lahan itu kena hama gitu ya. Kemudian di sini jika luas panen lebih kecil, jadi karena sama, jadi tidak usah diisi. Nanti kalau lebih kecil kalian harus mengisi karena apa ya. Di sini nanti ada di halaman selanjutnya ada pilihannya ya, karena puso, karena hama, karena bencana dan lain sebagainya. Kemudian untuk rincian 409 jika berkode 1. Dan berhubung di sini 409 memang berkode 1, maka di sini wajib diisi ya. Jenis produksi di sini kita harus mencari di kode ya. Untuk jenis produksi tebu ini, jenis produksinya batang ya, batang. Maka kita harus mencari batang itu kodenya apa ya. Dan batang itu kodenya 6 ya. Jadi bukan batang muda tapi batang aja ya. Kodenya 6.
Maka kita tulis di kolom 414 di sini 6. Satuan produksinya kita menggunakan kilogram karena ditimbang. Untuk volume produksi berarti kita harus menanyakan ke responden. Ya, di daerah 1 itu dapat berapa kintal misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya responden tidak bisa menjawab secara detail, jadi kalian hanya menanyakan, simpel saja, tanyakan berapa kintal per banennya gitu ya. Per banen itu per 100 bata ya. Untuk di sini kasusnya aku menanyakan per banen. Jadi waktu aku tanyakan per banen itu sama dengan per 100 bata, per 1400 meternya itu berapa gitu ya. Dan kebetulan aku tanyakan ternyata per 1400 meter perseginya itu 120 kintal. Ya, 120 kintal tebu. Satu banen itu sama dengan 100 bata, 100 bata itu sama dengan 1400 meter persegi. Jadi 120 kintal per banen itu aku konversikan ke kilogram. Jadi teman-teman, kalian tidak hanya mengkonversikan antara timbangan, tapi kalian juga harus pintar-pintar menanyakan ke responden pahamnya sama konversi yang mana. Terus nanti kalian konversikan sendiri di rumah ya. Jadi kebetulan di sini ada 120 kintal per banen. Jadi dibikin rata-rata ya. Yang 120 kintal itu sama dengan 12.000 kg. Otomatis di sini aku harus mengkonversikan lagi. Nah, karena di sini terdapat 43.358 meter persegi. Ini nanti kita konversikan menjadi banen ya. Nah, untuk itu aku mengkonversikan dari meter persegi ke banon. Ya, banon itu tadi ya per 1.400 meter persegi. Jadi 43.358 dibagi 1.400 meter persegi sama dengan 30. Jadi menghasilkan 30 banon. 117.600 meter persegi dibagi 1.400 meter persegi sama dengan 84 banon. Jadi ini memang sawahnya itu luas ya guys ya. Bisa jadi satu area itu disewa si petani ini semuanya. Oke, jadi seperti itu caranya ya untuk mengkonversikan. Kita harus pandai-pandai mengkonversikan antara responden dengan satuan yang akan kita hitung. Nah, setelah ditemukan banonnya, maka kita akan mengkalikan dengan hasil volume produksi tadi. Jadi volume produksinya itu 1.200 kg per banon, maka kita kalikan. Daerah 1 terdiri dari 30 banon, maka kita kalikan 12.000 kg. Maka hasilnya menjadi 360.000 kg. Ini untuk wilayah 1 ya. Nah, selanjutnya kalian juga seperti itu, kalian kalikan lagi ya, kalikan semuanya. Maka kita salin di sini di kolom 416. Ini adalah berupa kilogram ya, satuannya kilogram. 360.000 kilogram, 1.008.000 kilogram, 240.000 kilogram ya. Seperti itu. Kemudian untuk nilai produksi itu harga jualnya ya. Kita tanyakan ke respondennya, berapakah sih harga si tebu itu ketika dipanen per kintalnya? Dan ternyata harga per kintal itu 43.000. Ini bacanya 154.800.000, tapi responden itu menjawab per kintal. Per kintal itu 43.000 per kintal ya, per 100 kilo itu 43.000. Berhubung di sini masih berbentuk kilo, maka kita konversikan 360.000 ini ke kintal dulu ya. Bagaimana caranya? Maka kita hitung seperti ini. Jadi misalnya di situ 360.000 kilogram, nanti kita bagi 100 ya, maka hasilnya menjadi 3.600 kintal. Maka kalau sudah ketemu sama kintalnya, kita kalikan 3.600 kali 43.000, maka hasilnya menjadi 154.800.000 ya. Kita salin di kolom nilai produksi di sini. Untuk menulisnya ingat ya, 154.800.000, 03-nya sudah ada di sini, jadi nggak perlu ditulis. Untuk selanjutnya, karena ini hasilnya itu 1.008.000 kilogram ya, maka nilai produksinya cara menghitungnya adalah, karena per kintalnya itu 43.000, kita konversikan ke per kintal dulu ya. 1.008.000 kilogram dibagi 100, maka menghasilkan 10.080 kintal. Maka kita kalikan 10.080 kintal dikali 43.000 sama dengan 433.440.000 rupiah. Maka yang ditulis adalah seperti ini. Yang ditulis seperti ini ya, 433.440 rupiah, dan seterusnya seperti itu ya guys ya caranya. Untuk nilai produksi ikutan ternyata nggak ada yang dijual ya, jadi 0 ya. Selanjutnya karena di sini ditimbangkan jadi kosong, ini juga kosong karena bukan pembibitan, budidaya kosong. Untuk pemanfaatan produksi apakah dijual semua? Nah, kalau dijual semuanya berarti kodenya 1. Nah, seperti itu teman-teman untuk simulasi petani sultan ya, petani tebu sultan ya. Terima kasih, semoga membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.